Shalom kepada jemaat GSKI Betani seluruh Surabaya. Pada kesempatan acara Masih Ada Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema Menara Doa. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya level rohani doa-doa kita ini di menara. Menara adalah tempat yang tinggi di mana kita dapat melihat dari kejauhan. Mungkin bisa puluhan kilometer. Kalau kita ada di tempat tinggi, kita dapat melihat hal-hal yang dari jauh. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, mari kita ada di atas menara. Ya, coba saya akan membacakan di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Habakuk pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, di dalam kehidupan kita ini, ketika kita ada di atas menara, saya percaya pasti ada pujian, penyembahan yang kita naikkan. Dan yang menjadi satu pertanyaan, mengapa kita harus tetap ada di atas menara doa? Karena yang pertama adalah menara doa itu adalah pintu menuju sebuah perubahan. Pintu menuju perubahan hidup. Ketika kita mau hidup kerohanian kita, mau naik satu tingkat, kita harus fokuskan hidup kita ada di atas menara. Artinya level rohani kita harus naik. Ya, level rohani kita naik. Supaya apa? Menuju sebuah pintu perubahan. Ketika kita ada di atas menara, kita dapat melihat dari kejauhan visi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita ketika menghadapi tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi ketika saudara ada di atas menara, saya percaya inilah sebuah pintu perubahan. Pintu-pintu yang selama ini mungkin tertutup. Ada namanya pintu tembaga. Ya, pintu besi yang merasanya tidak bisa terbuka. Ketika engkau ada di atas menara, firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup akan dibukakan. Pintu-pintu berkatnya akan dibukakan ketika saudara ada di atas menara. Kita sebagai orang-orang percaya, mari biarlah kita tingkatkan kerohanian kita. Doa dan jam doa kita ada di atas menara. Bukan ada di lereng gunung, tetapi ada di atas gunung. Supaya kita dapat melihat dari kejauhan. Orang yang ada di atas menara selalu ada laporan. Kalau ada sesuatu, ada laporan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, di dalam ayat yang keduanya dikatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kalau kita ada di atas menara, menara itu adalah bagian yang kedua, tempat Allah berfirman. Tempat Allah menyampaikan pesan-pesan. Saya percaya tahun 2021 ini, saya percaya Tuhan akan berbicara pribadi lepas pribadi. Pesan-pesan apa? Persiapkan apa di tahun 2021 ini? Persiapkan hidup kita sebaik-baiknya. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita dapat melewati nanti
sepanjang tahun 2021 ini. Firman Tuhan katakan mata Tuhan selalu mengawasi. Inilah tanda daripada pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana Allah bisa berfirman kalau kita tidak punya hubungan? Ya. Allah berfirman di dalam kehidupan kita ketika kita ada di atas menara. Dia akan berfirman seperti apa yang dialami oleh Musa. Musa pun dikatakan ada di atas gunung. Ya, untuk mendapatkan Allah berfirman memberikan 10 perintah Allah. Allah berfirman melalui Musa. Di mana? Di atas gunung. Ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mari hadapi tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Engkau harus ada di atas menara doa. Supaya Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita dan menjawab doa-doa kita. Dan kita lihat lagi di dalam bagian yang ketiganya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Menara doa adalah tempat menunggu janji Tuhan. Dikatakan nantikanlah itu, dan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Nantikanlah. Ya, tahun 2021 ini nantikanlah janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Memang butuh waktu. Ya, dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya. Masih menanti, ya. Masih menanti saatnya kapan Tuhan waktunya. Seperti apa yang terjadi janji Tuhan digenapi ketika pencurahan Roh Kudus. Dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi. Janji Tuhan digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus dicurahkan. Janji Tuhan digenapi. Dan saya tutup dengan satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27, untuk menantikan janji Tuhan ini dikatakan ayat yang ke-13 sampai 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, bukan orang mati, orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ketika saudara, level rohani saudara ada di atas menara, maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Kapan itu? Nantikanlah sampai Tuhan menggenapinya. Puji Tuhan, ya, pintu menuju sebuah perubahan, tempat Allah berfirman, tempat untuk menantikan, menunggu janji Tuhan digenapi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.